Berikutnya untuk keterangan pihak terkait dengan perkara nomor 2. Prof. Yusril dipersilakan. Mungkin perlu dipertimbangkan Prof. Yusril kalau yang sudah ada di argumentasi di 1 itu mungkin nanti diringkas saja, dianggap dibacakan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Yang kami muliakan, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon 1, pemohon 2, dan para kuasa hukumnya, termohon KPU, pemberi keterangan Bawaslu, dan seluruh rekan-rekan advokat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami membagi keterangan kami ini dalam 3 bagian dan akan dibacakan oleh 3 kuasa hukum secara bergantian. Saya akan membacakan pendahuluan, kemudian akan dilanjutkan oleh advokat Dr. Fahri Bahmid, dan juga akan dilanjutkan selanjutnya oleh advokat Yuri Kemal Fadullah. Izinkan saya membacakan pendahuluan dari keterangan kami ini, Yang Mulia. Pertama-tama, sebelum pihak terkait menguraikan secara rinci dalil-dalil ataupun argumentasi konstitusional dan yuridis mengenai aspek keabsahan formalitas pada bagian eksepsi dan substansi materi dalam pokok-pokok permohonan, perkenanlah pihak terkait terlebih dahulu menyampaikan kalimat-kalimat pendahuluan sebagai berikut. Dalam suasana hari yang bulan baik ini, hari ini tanggal 17 Ramadan 1445 Hijriah, izinkanlah kami menggunakan kesempatan yang baik ini untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada kita semua, serta seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kiranya pula semoga amal ibadah dan kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, izinkan kami para kuasa hukum pihak terkait untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pemohon melalui para kuasa hukumnya yang telah berkenan untuk memilih dan menempuh upaya penyelesaian yang konstitusional dengan membawa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 ini ke Mahkamah Konstitusi. Upaya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi kami harapkan akan memberikan suatu keputusan akhir yang konstitusional sehubungan dengan keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Sebagaimana kita maklum, penyelesaian dengan saluran hukum melalui Mahkamah Konstitusi ini merupakan mekanisme terbaik sebagaimana menjadi amanat konstitusi guna menyelesaikan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan di antara pihak-pihak yang berkepentingan secara damai, adil, dan bermartabat sehubungan dengan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pihak terkait dan kami selaku kuasa hukum pihak terkait memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Yang Mulia para hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ini dengan seadil-adilnya dan dengan kemandirian penuh tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Bagaimana telah kita ketahui bersama, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19, Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengumumkan keputusan nomor 360 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya. Berdasarkan SK KPU nomor 360 tahun 2024 itu, pihak terkait merupakan pihak yang ditetapkan oleh KPU dengan perolehan suara 96.214.691 atau setara dengan 58,58% dari jumlah suara sah tingkat nasional pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Selain itu, pihak terkait telah ditetapkan pula sebagai pemenang pada 37 atau 36 provinsi dan 1 luar negeri dari total 30 provinsi yang ada di total 39 provinsi termasuk daerah pemilihan di luar negeri. Merujuk pada norma konstitusi sebagaimana termuat di dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945
tidak perlu dibacakan, yang berdasarkan norma konstitusi tersebut, maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga secara konstitusional wajib untuk dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara sah yang diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah Negara Kesatuan RI termasuk luar negeri guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dan kontestasi tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI yang kami yakini ketiga pasangan ini adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Hal ini bagaimana pengejawantahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45 yang menegaskan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini pula telah disadari pemohon sendiri dengan mengutip adagium Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Justru atas narasi-narasi pemohon dan petitum pemohon yang menegasikan suara 96 juta lebih rakyat Indonesia itu kepada pihak terkait, itulah yang membuat adagium itu kehilangan maknanya. Mengutip pernyataan pemohon pada halaman 12 permohonan yang menyatakan rakyat tak lagi berdaulat dengan suara mereka. Berkenaan dengan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang 45 dan kaitannya dengan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka pihak terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian dengan penuh rasa tanggungjawab secara bersama-sama senantiasa menjaga agar norma pasal 64 ayat 3 Undang-Undang 45 dimaksud tidak terlanggar. Dan sampai setelah hasil pemilihan umum diperoleh atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dimaksud, kemudian terus-menerus melakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasian terhadap hasil pemilihan umum dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo, maka akan nampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara sah 96 juta lebih itu dari rakyat Indonesia kepada pihak terkait. Hal ini alasan dalam bagian posita permohonannya, pemohon menyatakan jumlah suara sah pihak terkait menurut pemohon adalah 0 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri. Selain itu, dalam petitumnya secara tidak konsisten, pemohon berupaya meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasikan pihak terkait. Upaya penegasian jumlah suara dan permintaan agar pihak terkait didiskualifikasi oleh pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma pasal 6A ayat 3 Undang-Undang 45 atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang seyogianya secara konstitusional terpilih dengan suara yang mayoritas mutlak di hampir seluruh wilayah NKRI dan seharusnya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024, 2029 dan seterusnya. Teramat penting untuk menjadikan perhatian kita bersama bahwa tahapan demi tahapan dalam rangka kampanye pemilu presiden dan wakil presiden 2024 telah dilalui bersama oleh pihak terkait, pemohon dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan seterusnya tidak kami bacakan. Artinya secara sadar maupun diam-diam pemohon telah menundukkan diri pada kaedah proses tahapan yang telah berlangsung tanpa adanya penolakan. Hal ini pula dapat dipandang sebagai satu persetujuan diam-diam atau silent consent yang pada intinya satu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan atau penolakan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut kepadanya sekalipun maksud tersebut sudah diberitahukan. Selanjutnya, bagaimana kemudian reaksi atas mayoritas rakyat Indonesia yang dengan secara sadar dan murninya memilih pihak terkait dengan jumlah suara lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan suara yang memilih pasangan pemohon.
Selanjutnya, selain dari itu, bila mana kita cermati dalam permohonannya secara mayoritas pemohon menyampaikan dalil-dalil dan argumentasi yang secara esensi menuangkan buah pikiran pemohon mengenai konsepsi dan pengaturan sistem pemilu yang ideal. Menurut pemohon, misalnya pemohon menyampaikan dalam posita angka 14 halaman 22 permohonannya, MKRI siogianya memeriksa permohonan Akuo yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena satu, adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Pemilu, dua, instrumen penegakan hukum pemilu tidaklah berjalan secara efektif. Dari perspektif akademik, hal ini tentu saja dapat menjadi diskusi dan pembahasan atas alasan argumentasi pemohon sehubungan dengan tampak hendak memberikan ide-ide sehubungan dengan norma yang sebaiknya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah berapa kali dan terakhir dengan Undang Nomor 7 Tahun 2023. Terlebih lagi pemohon terhadap beberapa hal belum ada pengaturannya. Namun demikian, sebagaimana kita maklum, buah pemikiran pemohon mengenai ide-ide sehubungan dengan norma-norma yang sebaiknya terdapat di dalam Undang-Undang Pemilu itu, bila mana hendak ditindaklanjuti seharusnya melalui proses politik hukum yang disahkan berdasarkan konstitusi, dilakukan secara bersama-sama Presiden dan DPR, bukan melalui forum ini. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan Akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden pihak terkait. Bagaimana kita maklum berkenaan dengan pencalonan Pak Gibran ini ialah penjawatan hak setiap warga negara untuk sama-sama yang memiliki hak yang sama untuk maju dalam pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan. Dan seterusnya kami tidak akan bacakan. Kemudian yang sedikit ada yang ingin kami singgung juga adalah mengenai satu statement yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan. Kami juga menyatakan bahwa perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala perubahannya telah mengatur dengan sangat jelas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilu. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Gakumdu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Bawaslu, dan ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan pemilu. Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan dan menangani sengketa proses pemilu melalui Bawaslu, PT UN, dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017,
maka tidaklah relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat dalam tanda kutip Pahak Guru HTN Profesor Yusril Iza Mahendra yang pernah mengatakan bahawa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi sekedar mahkamah kalkulator, tetapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaannya. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, 3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi. Sebab itu pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih, yaitu qaul qadim, satu pendapat yang dimansuhkan, dibatalkan atau ditinggalkan, dengan qaul jadid atau pendapat baru karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan mengutip pendapat 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif sudah berubah. Tapi kalau mau dianggap yang ideal, satu ketika Mahkamah Konstitusi boleh mengadili sampai kepada substansi penyelenggaraan pemilu, maka tentu tidak pada saat sekarang kita membahasnya, tapi mungkin dalam amandemen terhadap Undang-Undang 45 dan amandemen terhadap Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Ini klarifikasi, mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Selanjutnya, sehubungan dengan permohonan aku mengemuka pula pertanyaan berikut, yakni apakah pemohon yang merasa telah terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran telah membawa permasalahan yang dihadapi pemohon sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam proses kepada badan-badan atau lembaga-lembaga yang sesuai dengan kewenangan tersebut di atas. Bila sudah, ya, mestinya dilakukan, dan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah bagian terakhir, yaitu persisihan tentang hasil dari pemilihan umum itu sendiri. Saya kira itulah pokok-pokok pendahuluan yang dapat kami sampaikan, dan untuk selanjutnya lebih kepada substansi daripada keterangan pihak terkait dalam memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permohonan pemohon. Terima kasih Yang Mulia, dan kami persilakan Dr. Fahri Bahmid untuk melanjutkan keterangan dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Mohon izin Yang Mulia, mohon klarifikasi selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Yuri Kemal Fadullah. Kami lanjutkan pada bagian dalam eksepsi poin A, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara. Sebagaimana kita maklum, Bisa nggak itu diringkas saja, karena itu kan secara substansi sama dengan keterangan sebelumnya. Kita anggap itu sudah dibacakan. baik Yang Mulia, kami langsung masuk kepada bagian kedua, eksepsi mengenai kompetisi, mohon maaf. Permohonan kabur halaman 31. Ya, permohonan tidak jelas obskur libel karena terdapat perbedaan yang sangat esensial dan inkonsisten dalam konstruksi posita dan petitum permohonannya. Sebagaimana telah panjang lebar kami uraikan di atas bahwa pada dasarnya Undang-Undang 45 telah secara tegas memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selain daripada itu, merujuk kepada norma pasal 22E ayat 6 UUD 45 menyebutkan bahwasanya ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang pemilu. Kendati demikian, perlu harusnya digarisbawahi bahwa keberatan sebagaimana pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu ada terdapat frasa hanya, yakni hanya terbatas pada hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya paslon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Bahwa sejalan dan senantiasa berpedoman kepada norma-norma yang berkenaan dengan kewenangan MK sebagaimana disebutkan di atas, kemudian melalui PMK nomor 4 tahun 2023, MK telah memberikan pedoman bagi tiap-tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang merasa berkeberatan dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh KPU RI untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan atas penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU RI dengan menggunakan formalitas dan sistematikanya yang ditentukan secara spesifik. Untuk selanjutnya tidak kami lanjutkan karena memang kami mengutip pasal 8 PMK nomor 4 nomor tahun 2023.
bahwa selanjutnya terkait dengan formalitas konstruksi permohonan pemohon, sebagaimana termuat pada halaman 18 dan 19 permohonan, pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh pihak terkait menurut pemohon di 38 provinsi plus di luar negeri dengan jumlah 0 suara. Kesalahan perhitungan demikian didalilkan oleh pemohon dengan narasi-narasi adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme dan pelanggaran prosedur yang merusak integrasi Pilpres 2024 dan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dalam pelaksanaan pemilu sehingga suara pihak terkait menjadi 0. Bahwa bila mana kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam pemohonannya, pemohon bukan memintakan kepada majelis hakim untuk menyatakan perhitungan sebagaimana yang benar menurut pemohon, akan tapi konstruksi petitum yang dilimitasi oleh PMK nomor 4. Akan tapi pemohon justru memohonkan kepada MK untuk mendiskualifikasi pihak terkait dan memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Sebagaimana permohonan petitumnya tidak kami sampaikan. Merujuk pada petitum yang diajukan pemohon di atas, setidaknya ada 2 hal yang hendak pihak terkait tanggapi. Yang pertama, kembali merujuk kepada pasal 8 ayat 6 PMK nomor huruf B PMK nomor 4 tahun 2023, pemohon memang di dalam posita permohonannya telah menyampaikan klaim hasil perhitungan perolehan suara menurut pemohon. Akan tetapi kemudian pemohon tidak meminta penetapan klaim tersebut di dalam petitumnya. Dengan demikian telah menjadi jelas dan terang bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak selaras dan oleh karenanya menyebabkan permohonan menjadi obskur. Kedua, terdapat kerancuan dan kekacauan jalan pikiran serta redaksional di dalam petitum butir 3 permohonan. Pemohon meminta mendiskualifikasi pihak terkait dalam keputusan KPU nomor 1632 tentang penetapan paslon presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa 2 keputusan KPU RI itu tidak terkategorikan sebagai suatu ketetapan yang masuk dalam ranah penghitungan hasil pemilihan umum. Apabila 2 keputusan KPU RI tersebut hendak dibatalkan oleh pemohon, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori sengketa proses pemilu. Dan hukum telah mengatur mekanisme penyelesaiannya melalui Bawaslu sebagaimana pasal 466 sampai pasal 469 Undang-Undang Pemilu. Apabila putusan Bawaslu tersebut tidak diterima oleh pemohon, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan pengadilan tun sebagaimana diatur pasal 470 sampai dengan pasal 472 Undang-Undang Pemilu. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, pemohon tidak dapat memberikan pertimbangan yang konkret kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, sebagaimana marwah dari sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas, obscur libel, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Selanjutnya di dalam pokok permohonan, bahwa bila pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam permohonannya, bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan, kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan pihak terkait ini. Karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara ini semata-mata bersifat asumtif. Tidak disertai alat bukti yang sah dan tidak pula dapat terukur secara pasti, bahkan cenderung tidak sama sekali membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan hasil jumlah suara sah pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Perlu juga pihak terkait sampaikan sebelum memberikan tanggapan secara spesifik mengenai akumulasi dalil-dalil dan argumentasi pemohon, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen dan imparsial tentunya harus membatasi diri dalam hal mengadili perkara-perkara yang bersifat politis atau seperti halnya dalam konteks perselisihan hasil pemilu ini, agar tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya ataupun pihak-pihak lainnya. Namun mengingat fenomena judicialization of politics merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari saat ini oleh Mahkamah Konstitusi, maka menjadi suatu hal yang penting dan utama bagi Mahkamah Konstitusi
untuk mengedepankan prinsip pembatasan diri atau judicial restraint dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu agar nantinya Mahkamah Konstitusi tidak menjadi objek politisasi. Selanjutnya, untuk menghindari adanya pengulangan, dapat kami sampaikan bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan dan eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Poin A, tanggapan atas persandingan perolehan suara menurut pemohon. Bahwa dalam halaman 16 sampai dengan 19 permohonan, pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara menurut pemohon berdasarkan SK KPU 360 dan berita acara KPU RI nomor 2018 nomor 218 tanggal 20 Maret 2024. Bahwa berdasarkan keputusan termohon dan SK 360 tersebut, perolehan masing-masing pasangan calon yang nomor urut 1 sejumlah 40.971.906 suara, pasangan calon nomor urut 2 96.214.691, pasangan calon nomor urut 3 27.040.878, sehingga total suara sah adalah 164.227.475. Sedangkan apa yang menjadi perbedaan di dalam jumlah suara sah yang terdapat di dalam putusan KPU tersebut adalah di mana pasangan calon nomor urut 2 adalah 0. Sehingga total suara sah berbeda yang tadinya sejumlah 164 juta hingga tinggal 68.012.784. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak membuktikan dasar-dasar perhitungan yang didalilkan. Alih-alih pemohon malah mendalilkan hal-hal yang bersifat kualitatif mengenai dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tersajikan dalam bentuk narasi. Sementara narasi-narasi itu bukanlah merupakan alat bukti dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pemohon wajib menguraikan secara jelas, spesifik, dan gamblang, baik siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, di mana dilakukannya, bagaimana melakukannya, mengapa dilakukan, dan inisiatif siapa yang melakukan dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi. Terlebih dalil-dalil pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh MK berdasarkan PMK 4 tahun 2023. Pemohon mendalilkan bahwasannya kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat TSM dan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Namun pemohon gagal dalam membuktikan baik secara kuantitatif dan juga bagaimana narasi-narasi utopis yang dibentuknya terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilu dapat secara merta dan cuma-cuma menganulir 96.214.691 suara pemilih pihak terkait yang melalui serangkaian proses pemilu yang sudah dinyatakan sebagai suara sah. Bahwa sejatinya dalam membuktikan dalil dan argumentasi kuantitatif mengenai angka-angka perolehan dalam hal perkara PHU Presiden dan Wakil Presiden, pemohon wajib membuktikan secara by data apakah terjadi kecurangan, penggelembungan, atau pengurangan suara dari pemohon itu sendiri. Namun demikian, dalil argumentasi yang diajukan pemohon yang justru setuju terhadap perolehan suara pemohon sendiri berdasarkan rekapitulasi final termohon membuktikan bahwa sesungguhnya pemohon sendiri tidak mampu untuk membuktikan adanya kesalahan hitung, penggelembungan, ataupun pembuktian kuantitatif terhadap hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh termohon. Justru kemudian dengan ketidakmampuannya membuktikan adanya perbedaan perolehan suara secara merta-merta dan menganulir suara total pihak terkait. Tidak ada satu alat bukti pun yang bersifat kuantitatif yang diajukan oleh pemohon untuk membuktikan bahwa perolehan suara dari pihak terkait adalah 0. Dan yang lebih esensial adalah tidak ada salah satu bukti pun yang diajukan berupa rekomendasi dan atau putusan dari Bawaslu RI maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan atau setidaknya menjadi dasar bahwa pihak terkait terdiskualifikasi. Selanjutnya, mohon izin yang mulia, bagian selanjutnya disampaikan oleh rekan kami, Pak Dr. Fahri Bahmid. Terima kasih. Silakan, Pak Bahri.
Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti yang ditegaskan buat kami oleh majelis tadi untuk beberapa bagian yang bernuansa analisis yang sifatnya yuridik barangkali kami lompati. Kami langsung masuk pada isu-isu substansial saja dalam jawaban ini. Poin B, terkait dengan tanggapan atas tuduhan pemohon terkait dengan adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Bahwa permohonan dalam halaman 20 sampai 69 secara spesifik itu mencoba untuk menarasikan permohonan dengan tuduhan adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor 2 dalam satu putaran dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut kami anggap dibacakan. Setelah membaca dan mencermati narasi pemohon berkenaan dengan pokok-pokok pikiran di atas, pihak terkait menilai bahwa apa yang disampaikan pemohon tidaklah sesuai dengan apa yang sesungguhnya telah diatur dalam norma hukum. Sehingga patutlah seluruh dalil-dalil dan diksi-diksi permohonan pemohon mengenai pokok perkara dalam halaman 20 sampai dengan 69 ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk seluruhnya. Kiranya kami dapat menyimpulkan bahwa hal yang berulang-ulang digaungkan dalam narasi dan diksi permohonan dalam berkenaan dengan pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia, pemohon berulang kali dalam permohonannya mendalilkan bahwa terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena termohon dinilai telah melanggar PKPU 19 2023 dalam menerima pendaftaran atau pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang mensyaratkan usia 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden. Padahal sebagaimana kita maklumi bahwa persoalan ini telah selesai dan tuntas, bahkan jauh hari Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan 90 dan seterusnya pada sidang yang terbuka untuk umum. Hak konstitusional pihak terkait untuk mencalonkan diri dalam Pilpres tahun 2024. Perlu kami tekankan kembali bahwa berdasarkan norma pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dijamin hak turut serta dalam pemerintahan bagi setiap warga negara Indonesia termasuk pihak terkait, yang mana disebutkan semua warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan ini kemudian dalam praktiknya telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan 90 2023 yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023. Dengar amar putusan dianggap dibacakan. Dengan pertimbangan diantaranya kami kutip dianggap dibacakan. Berdasarkan norma dan tafsir konstitusional sebagaimana disebutkan di atas, maka pihak terkait sampaikan bahwa pihak terkait dalam pengajuan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2023 termohon merupakan pelaksanaan hak konstitusional pihak terkait yang telah dijamin dalam konstitusi yang kemudian lebih lanjut ditafsirkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sifat final dan mengikat putusan MK kami anggap dibacakan. Selanjutnya saya lompat ke halaman 80 yang mulia. Tidak terbukti adanya kausalitas antara pelanggaran TSM yang didalilkan oleh pemohon dengan tatanan sosial politik di Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa Presiden Jokowi melakukan abuse of power dengan mempolitisasi bantuan sosial. Itu sebagaimana terdapat dalam halaman 50 sampai dengan 58 permohonannya, dan pengatribusian bantuan sosial kepada pribadi Presiden Jokowi dan kepada pihak terkait. Perlu kami luruskan bahwa regulasi dan kebijakan mengenai bantuan sosial secara prinsip telah dimuat dalam ketentuan pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, yang pada pokoknya tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Bansos juga diperintahkan atau diwajibkan oleh beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang 11 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang-Undang 13 2011 tentang penanganan fakir miskin, Perpres 63 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non-tunai, dan Peraturan Menteri Keuangan 254, Peraturan Menteri Keuangan 228 2016 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian dan lembaga. Lebih lanjut,
Anggaran mengenai bansos pun telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja negara pada tahun 2024 senilai 496,8 triliun, yang mana dalam pembahasan rancangan APBN antara pemerintah dan DPR, alokasi bansos telah dibahas dan disetujui bersama serta ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang APBN. Selanjutnya disebut Undang-Undang 19 2023. Pemberian bansos merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan anggaran alokasinya dalam APBN pada masing-masing kementerian atau lembaga. Teknis penyaluran bansos pun disesuaikan dengan mekanisme dan kebijakan masing-masing kementerian dan lembaga. Secara normatif, tidak ada satupun regulasi mengenai bansos yang membatasi bahwa pemberian penyaluran bansos tidak diperbolehkan pada waktu tertentu. Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi melalui kementerian atau lembaga tentu mempunyai kebijakan dan pertimbangannya sendiri kapan waktu yang memang tepat untuk menyalurkan bansos yang telah dianggarkan sebelumnya. Terlebih pemohon juga tidak dapat membuktikan secara konkret kausalitas antara lokasi dan wilayah pemberian bansos oleh Presiden Jokowi beserta jajarannya dengan signifikansi peningkatan jumlah suara oleh pihak terkait di masing-masing wilayah tersebut. Dalil-dalil pemohon hanya bersifat asumtif dan propaganda guna mendelegitimasi keterpilihan pihak terkait dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Sekali lagi kami tegaskan bahwasanya program bantuan sosial merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana sepanjang program bantuan sosial dimaksud kemudian secara normatif telah dimasukkan ke dalam kerangka APBN yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Maka hal-hal lebih lanjut dan teknis dalam penyaluran ialah menjadi open legal policy dari pemerintah. Tuduhan tentang answering Presiden Joko Widodo, dalil pemohon dalam halaman 67 sampai 69, permohonan mengenai adanya penjangkaran atau anchoring ide di masyarakat bahwa pihak terkait adalah pasangan yang dipilih oleh Presiden Jokowi, menurut hemat pihak terkait adalah dalil yang sangat spekulatif dan sangat menyesatkan. Pengatribusian bansos yang diasosiasikan kepada Presiden Jokowi adalah konsekuensi logis dari program pemerintah yang merupakan open legal policy, yang kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pihak terkait jabarkan pada huruf F di atas. Sementara pengatribusian Presiden Jokowi pada huruf F di atas, sementara pengatribusian Jokowi pada pihak terkait adalah prasangka buruk atau insinuasi dari pemohon yang pada faktanya selama kontestasi pemilu, Presiden Jokowi tidak pernah secara konkret menunjukkan keberpihakannya pada salah satu pasangan calon presiden dan atau wakil presiden. Oleh karena itu, prasangka-prasangka yang ditujukan oleh pemohon layaknya untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Laporan Bawaslu diputus dianggap dibacakan, laporan Bawaslu ini ditindaklanjuti dianggap dibacakan. 84 pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Surakarta tahun 2020 dan Pilpres 2024. Bahwa keputusan untuk memberikan dukungan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sehingga Gibran Rakabuming Raka dapat maju menjadi calon wali kota pada Pilkada Kota Surakarta tahun 2020 bukanlah berada pada atau berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang pada saat itu memberikan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka, termasuk diantaranya partai pengusung utama pemohon yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Setelah memperoleh dukungan dari partai-partai politik dan persyaratan lainnya, Gibran Rakabuming Raka kemudian sebagaimana calon kepala daerah lainnya melalui proses pilkada, di mana pada saat itu penduduk Surakarta lah yang kemudian secara mayoritas menghendaki dan memilih Gibran Rakabuming Raka selaku wali kota Surakarta. Hal yang sama juga terjadi pada proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Keputusan pencalonan Gibran Rakabuming Raka bukanlah berada di tangan Presiden Jokowi, melainkan pada ketua-ketua umum partai politik yang bila mana diakumulasikan perolehan suara untuk memenuhi presidential threshold sebanyak 20% suara sah nasional. Barulah kemudian rakyat memilih calon presiden dan wakil presiden yang dikehendakinya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh negara Republik Indonesia termasuk daerah pemilihan di luar negeri telah memilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dalam konteks tersebut, terang dan jelas bahwasanya Presiden Jokowi tidak memiliki kewenangan dalam pencalonan dan keterpilihan Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada 2020 dan Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan nepotisme sebagaimana dinarasikan oleh pemohon. Terpilihnya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan dan diangkatnya Kaisang Pangarep sebagai ketua Partai Solidaritas Indonesia
bahwa pemohon dalam permohonannya dalam butir B nomor 2 pada halaman 47 yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa terpilihnya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan adalah satu konspirasi persiapan jaringan untuk memenangkan pihak terkait pada pemilu 2024. Perlu kami tekankan kembali bahwa pada hakikatnya pasal 28D ayat 3 UUD 45 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga adalah keliru dan tidak berkesesuaian dengan hak konstitusional bila mana pemohon mempermasalahkan calon Bobi Nasution sebagai pencalonan wali kota Medan. Quote non, Bobi Nasution terpilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui serangkaian proses pemilihan umum, sama halnya dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai mana yang kami kemukakan di atas. Presiden Jokowi bukanlah subjek yang memiliki wewenang dalam pencalonan dan keterpilihan Bobi Nasution selaku wali kota Medan. Serta perlu pula kami sekali lagi kami sampaikan bahwa partai pengusung utamanya partai PDI Perjuangan yang pada saat itu mengusung. Lebih lanjut, pemohon mendalilkan bahwa diangkatnya Kaisang Pangarep sebagai kader maupun pengurus PSI adalah satu konspirasi yang serupa, yaitu sebagai jaringan guna mengatur jalannya pemilu 2024. Hal ini pemohon mendiskreditkan dinamika yang terjadi dalam internal partai dan lebih lagi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Solidaritas Indonesia selaku badan hukum yang pendiriannya telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM. Lagi pula pemohon tidak pula dapat membuktikan adanya kausalitas terpilihnya Bobi Nasution dan pengangkatan Kaisang Pangarep sebagaimana yang didalilkan, yaitu sebagai jaringan guna mengatur jalannya pemilu 2024. Dengan demikian, tidak adanya relevansi sama sekali apa-apa yang dimohonkan dalam dalil pokok permohonannya, melainkan semata-mata hanyalah sebuah narasi yang tidak ada nilai pembuktian sama sekali. Mengenai perkara dan peradilan tata usaha negara yang prosesnya dianggap tidak layak, apapun yang diproses dalam lembaga peradilan tata usaha negara adalah sepenuhnya merupakan domain PT UN sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang tentunya bebas dan mandiri. Hal tersebut tegas dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang kami kutip dianggap dibacakan. Pak Hamid, bisa dilanjutkan ke halaman 91, tanggapan atas dalil pelanggaran prosedur pemilihan umum. Baik, yang selainnya itu dianggap dibacakan. 91 ya. Baik, tanggapan dalil pelanggaran prosedur pemilihan umum. Poin 30, dalam permohonan pemohon menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus berperan aktif untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang berdasarkan azas pemilu dalam Undang-Undang Dasar 45 dan sesuai prosedur. Padahal peraturan perundang-undangan telah memberikan limitasi dan pembagian kewenangan bagi tiap-tiap badan atau lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan atau memutus ada atau tidaknya satu pelanggaran prosedur dalam pemilu. Pada halaman 98 sampai dengan 104, permohonan pemohon kembali menyampaikan narasi-narasi yang berulang bahwa Mahkamah Konstitusi harus berperan aktif dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang berdasarkan azas pemilu dalam Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemohon tampak dengan jelas ingin memaksa kehendaknya agar pelanggaran dalam pemilu yang sebenarnya telah menjadi kewenangan lembaga lain untuk diperiksa dan diputus kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon dapatlah kami pihak terkait tanggapi dengan kembali menegaskan bahwa pada saat ini Undang-Undang Pemilu telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemilu secara jelas dan terperinci. Atas pelanggaran pemilu berupa pelanggaran kode etik, ada pada DKPP, pelanggaran pemilu berupa pelanggaran administratif, ada pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sampai dengan Panwas luar negeri, dan pengawas TPS. Selanjutnya terhadap sengketa proses pemilu, penyelesaian kedua jenis sengketa proses pemilu tersebut diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Sedangkan untuk perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adapun terhadap pembagian kewenangan dalam memeriksa dan memproses pelanggaran pemilu, sejatinya telah dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi sebagaimana termuat dalam putusan perkara nomor 1 Pilpres 2019 kami anggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara 01/2019 di atas, maka dapatlah dipahami bersama bahwa jiwa dari Undang-Undang Pemilu dengan memisahkan atau memilahkan jenis dan lembaga yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat. Hal ini menjadi sangat urgen
untuk diatur dan dijalankan secara menyeluruh guna mengawal kelancaran dan ketertiban agenda-agenda ketatanegaraan, termasuk sehubungan dengan suksesi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024. Pada tanggal tersebut perlu dihindari adanya kekosongan kekuasaan barang sedikit pun, sedetik pun, sehingga Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan pemilu tahun 2024 harus telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun demikian, bila perselisihan hasil pemilu kemudian tidak kunjung berakhir sebagaimana dikonsepsikan dan dipaksakan oleh pemohon, maka bukan tidak mungkin agenda ketatanegaraan teramat penting dan strategis ini akan terlewatkan atau tidak dapat terlaksanakan. Itulah yang menjadi esensi dari politik hukum dalam mengatur mengenai mekanisme, jangka waktu, dan pemilahan, jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu sebagaimana telah berulang kali kami uraikan di atas. Dalam permohonan pada bagian posita ini pula, pemohon menyebutkan berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam Pilpres 2024, padahal berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum itu bukan berasal dari pihak terkait dan tidak pula terbukti menguntungkan pihak terkait. Pemohon pada halaman 98 sampai dengan 142 permohonan telah mendalilkan adanya berbagai pelanggaran prosedur pemilu yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pelanggaran prosedur yang terjadi sebelum hari pemungutan suara, pelanggaran prosedur yang terjadi selama penghitungan suara, dan pelanggaran prosedur pasca hari pemungutan suara. Selanjutnya, pergerakan pihak terkait untuk kembali menyampaikan bahwa berbagai pelanggaran disampaikan pemohon itu sebagaimana merujuk pada ketentuan norma pasal 460 dan pasal 461 Undang-Undang Pemilu terkualifikasi sebagai pelanggaran prosedur yang merupakan bagian dari pelanggaran administratif yang menjadi kewenangan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskannya. Bahwa jika kita mencermati dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon, maka secara substansial akan tampak bahwasanya rupanya pelanggaran proses pemilu yang dinarasikan oleh pemohon itu terbukti bukan berasal dari perbuatan pihak terkait dan tidak pula terbukti menguntungkan pihak terkait, bahkan berpotensi pula merugikan pihak terkait. Terkait hal ini kami angkat dibacakan ada beberapa contoh sampai di poin I, bahwa berdasarkan narasi-narasi yang disampaikan oleh pemohon telah sangat jelas bahwa tidak terkait sama sekali dengan perolehan suara pihak terkait, bahwa secara mayoritas dapat berpotensi pula justru merugikan pihak terkait. Pemohon hanya mencantumkan contoh berbagai pelanggaran proses tanpa adanya uraian yang jelas dan lengkap mengenai hal-hal yang amat penting dalam pembuktiannya dalam satu persidangan. Seperti apa peristiwa dan perbuatannya, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana kaitannya dengan perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan ketentuan pasal 8 ayat 6 huruf B angka 4 PMK 4 2023 mengharuskan pemohon untuk memberikan penjelasan atas kesalahan hasil penghitungan suara ditetapkan oleh termohon. Sebaliknya dalam pengamatan dan pemantauan pihak terkait, justru pemohon dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 lah yang terindikasi kuat telah melakukan pelanggaran. Adapun pelanggaran dimaksud diantaranya berupa pengarahan kepala daerah kepada ASN di lingkungan dipimpinnya untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 3. Selain itu dalam pemantauan dan pengawasan kami ditemukan pula adanya pengarahan dan pejabat pemerintahan yang menggalang dan memberikan dukungan kepada pasangan capres nomor urut 3, 1, dan 3 yang terjadi di berbagai wilayah provinsi dan atau kabupaten dan kota. Terlepas daripada itu, sebagaimana telah kami ketahui dan rasakan bersama, pada realitasnya pemilu tahun 2024 secara mayoritas telah berjalan dengan baik, lancar, serta penuh dengan antusiasme dari seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran prosedur pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang dilakukan dan menguntungkan pihak terkait, maka sudah selayaknya dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi karena tidak memiliki nilai pembuktian. Tanggapan atas dalil konsekuensi dari pelanggaran TSM dan pelanggaran prosedur, bahwa pemohon dalam halaman 142 sampai dengan 148 pemohon telah mendalilkan bahwa konsekuensi dari terjadinya pelanggaran TSM dan pelanggaran prosedur adalah didiskualifikasi pasangan capres dan calon wakil presiden nomor 2 atau pihak terkait dengan diikuti pemungutan suara ulang. Bahwa sesungguhnya dalil yang diajukan oleh pemohon merupakan dalil yang tidak jauh berbeda dengan dalil-dalil sebelumnya yang telah disampaikan. Tetapi oleh karena pemohon tampak tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara oleh termohon, maka kemudian pemohon membangun narasi yang serupa dan meminta didiskualifikasi pasangan calon presiden nomor urut 2 atau pihak terkait kepada Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil tersebut,
Perlu kiranya kami pihak terkait kembali menyampaikan mengenai ketentuan terkait dengan diskualifikasi dalam undang-undang pemilu yang kami anggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, sesungguhnya tidak terjadi kekosongan hukum sebagaimana didalilkan oleh pemohon pada halaman 147 permohonan. Merujuk pada ketentuan di atas, maka diskualifikasi yang ditentukan dalam pasal 461 ayat 6 huruf C merupakan penyelesaian atas pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten, Provinsi, dan Kota. Bahwa dengan berlakunya pasal 461 sebagaimana telah disebutkan di atas, sudah jelas bahwasanya kewenangan untuk dilakukan diskualifikasi pasangan capres dan calon wakil presiden tidaklah dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan tersedianya kerangka hukum peraturan perundang-undangan yang mengusut, memeriksa, dan mengadili TSM, nepotisme yang melahirkan maupun abuse of power dalam pemilihan umum, lagi-lagi kami katakan bahwa sebenarnya bukanlah merupakan satu novelty, sehingga Mahkamah Konstitusi seyogyanya menarik diri agar tidak memutus hal-hal yang ada di luar kewenangannya berdasarkan prinsip judicial restraint, sebagaimana dimaksud. Lebih lagi, selain daripada pembatasan kewenangan dalam mengadili hal-hal terkait dengan TSM, nepotisme maupun abuse of power dalam pemilihan umum, terdapat norma yang lebih tinggi yang harus dipatuhi oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sebuah perkara atau permohonan. Yaitu kewenangan yang diberikan secara limitatif oleh Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 45, khususnya dalam ketentuan pasal 24C. Selain itu, pemohon juga mendalilkan bahwa saat ini tidak ada lagi perbedaan rezim antara pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi 85 tahun 2022. Kemudian pemohon juga mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU pemilihan kepala daerah yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi telah menerapkan diskualifikasi sebagai konsekuensi ketika persyaratan pencalonan tidak dipenuhi dan pemungutan suara ulang ketika adanya pelanggaran TSM. Pihak terkait hendak meluruskan pemahaman yang keliru dari pemohon dengan kembali kepada azas atau postulat hukum yang berbunyi nit agit explum litem lit res prolit. Artinya penyelesaian satu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut. Azas ini lazim dijadikan pedoman di negara-negara yang mewarisi tradisi sistem Eropa kontinental, termasuk Indonesia, yang mengadili setiap perkara, hakim harus bersifat otonom dan tidak terkait dengan putusan hakim sebelumnya. Masing-masing perkara mempunyai sifat dan karakteristik yang tersendiri yang sudah tentu didasarkan kepada fakta dan kondisi yang berbeda pula. Artinya putusan hakim harus berdasarkan pada hukum, bukan berdasarkan pada contoh. Putusan-putusan PHPU pemilihan kepala daerah yang dirujuk oleh pemohon seolah-olah dijadikan sebagai jurisprudensi. Sebagaimana kita maklumi, jurisprudensi dapat dijadikan sebagai sumber penemuan hukum apabila dapat dijelaskan hubungan antara perkara yang sedang ditangani dengan jurisprudensi tersebut. Hal ini didasarkan kepada postulat yang istilah Indonesianya penggunaan jurisprudensi tidak dapat diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan jurisprudensi tersebut. Perlu dipahami bahwa PHPU pemilihan kepala daerah tidak identik dengan PHPU penyelesaian perselisihan presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, presiden dalam PHPU pemilihan kepala daerah tidak dapat dijadikan sebagai rujukan dalam PHPU presiden dan wakil presiden karena terdapat perbedaan, baik dasar hukumnya ataupun alasan hukumnya. Berdasarkan uraian pihak terkait di atas, maka cukup alasan dan pertimbangan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya untuk bagian petitum kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima eksepsi pihak terkait. 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten,
secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 20 Maret tahun 2024. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor nama pasangan calon perolehan suara. 1 pasangan calon nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa H.A. Muhaimin Iskandar 40.971.906. 2 pasangan calon nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 96.240.691. 3 pasangan calon nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Profesor Dr. Haji HM Mahfud MD 27.440.878 dan total suara sah adalah 164.227.475. Demikianlah keterangan pihak terkait kami sampaikan. Atas perhatian yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yang mulia seluruh keterangan kami berjumlah 106 halaman, hanya sebagian yang dibacakan dan mohon seluruhnya sudah dibacakan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yusril. Semua yang tidak dibaca dianggap dibacakan. Ini sebelum masuk ke keterangan dari Bawaslu, semuanya kelihatan sudah lelah ini. Jadi satu aja jawabannya, menyegerakan berbuka puasa. Nah ini akan disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Persilakan. Iya, saya kira kita break dulu untuk sholat dan berbuka puasa. Dan nanti dilanjutkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya untuk Bawaslu diminta jika bisa keterangannya dibuat ringkasan, Pak. Karena kami cermati keterangan Bapak itu di satu nomor itu 100 halaman lebih juga itu. Nanti selama break mungkin bisa dibuatkan narasi-narasi yang lebih ringkas. Ya bisa Pak Rahmat. Izin Pak, karena banyak dari pemohon baik 01 maupun 02 itu berkaitan dengan kasus yang ada, maka kami harus jelaskan agak detail di situ. Iya. Seandainya kami berusahakan untuk diringkas. Bisa kan dianggap dibacakan meskipun itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keterangannya itu. Siap yang mulia. Izin Pak Ketua kalau bisa 19.30 karena waktu untuk sampai ke sini lagi kalau kami keluar dari gedung ini akan sangat terbatas dengan buka puasa. Jadi 19.30 akan lebih baik lagi. Izin Ketua. Tapi ini baru jam 16.30 loh Pak Rahmat Bagja. Masih izin breaknya Pak. Break masuknya. Baik, jam 19.30 ya. Mudah-mudahan sudah selesai dengan ringkasannya sehingga nanti kalaupun dilanjutkan sudah tinggal pokok-pokoknya saja tanpa mengurangi hakikat daripada keterangan secara keseluruhan. Baik, persidangan diskorsing sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 1 /PHPU.Pres/22 Romawi /2024 dan perkara nomor 2 /PHPU.Pres/22 Romawi /2024 ditunda dan sidang akan dilanjutkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat sore.